Islam semester 2 Pak. Nah, tujuan kami di sini mau mewawancarai mengenai tentang integrasi keilmuan Pak. Boleh tahu kalau Bapak secara apa? Saya Akbar Taimi. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan integrasi keilmuan, sains dan Islam dalam pembelajaran? Oke, dalam pembelajaran integrasi keilmuan sebenarnya antara Islam dengan sains itu sangat relevan. Integrasi yang tidak bisa dipisahkan ya. Karena Islam sendiri di dalamnya itu menceritakan ataupun mendeskripsikan terkait dengan kesayangan ya, terkait dengan ilmu bulan, ilmu bumi, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Allahnya seperti itu. Kemudian juga relevansi dengan pembelajaran ya. Sebenarnya tujuan pembelajaran itu adalah supaya peserta didik itu, mahasiswa atau siswa tersebut itu adalah mengenal Tuhan atau Allah. Nah, sebenarnya semakin banyak pendidikannya ya, ataupun yang dia ketahuinya, kemudian juga semakin dia cara berpikirnya, itu sebenarnya semakin dia mengenal Allahnya. Nah, sains di sini dengan Islam ini, sains itu sebenarnya terkait dengan logika, sains bukti-bukti konkret ya. Kemudian juga ketika semakin banyak mengetahui kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian manusia, interaksi sosial dengan yang lainnya, itu sebenarnya itu adalah mengantarkan cara berpikir itu supaya kesimpulannya pembelajaran integrasi keilmuan pun di sisi lain seorang guru maupun seorang dosen itu tidak hanya menyampaikan sebuah teori saja, menyampaikan sebuah penelitian, jurnal, tapi bagaimana menggiring opini mahasiswa itu, kemudian juga anak-anak tersebut itu supaya mengenal siapa yang menciptakan kita, siapa yang menciptakan bumi itu, siapa yang menciptakan astronomi dan semua yang ada di ciptaannya, supaya apa? Supaya mengenal. Jadi kesimpulannya antara sains dengan Islam itu sangat relevan, sangat integrasi, tidak bisa dipisahkan sama-sama. Semakin belajar sains sebenarnya semakin yakin ketahuan kita tentang Islam. Tapi ketika pun kita semakin memperdalam Islam ya, itu juga kita harus meyakini bahwa ciptaan Allah itu, sehingga nanti ada sebuah keyakinan bahwa itu kalau bahasa kitanya torekotnya makhluk juga. Seimbang ya Pak? Ya betul. Harus. Soalnya kalau seandainya kita berpikir logika terus itu nanti semakin bahasanya semakin sesat ya, radikal. Kemudian tapi kalau seandainya kita berpikir bahwa sains itu ini berarti bukan ciptaan manusia, ada yang menciptakan ya, seperti dan banyak kok para ilmuwan ya, salah satunya Neil Armstrong. Neil Armstrong itu pergi ke bulan dan ternyata itu dia mendengar suara azan Mekah itu, ternyata sampai ke suaranya terdengar ke bulan walaupun jauh. Nah, itu apakah memang ada gelombang-gelombang elektronik, apa ada gelombang-gelombang suara yang memang menuju ke sana, sehingga dengan kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia itu ya, itu dapat meyakini bahwa ini adalah sebuah keajaiban Tuhan, dan tentu siapa bakal Tuhan kita yang dia adalah Allah. Dan banyak pun yang ilmuwan
kedokteran, kemudian juga ilmuwan-ilmuwan sejarah, ilmuwan-ilmuwan geografi yang menggali tentang bumi. Ada salah satu contoh ayat terkait dengan sains dan Islam, itu yang pamaya miskala daratin jaroh itu di situ ternyata dalam pandangan sains itu adalah apapun, sekecil apapun ya, sekecil apapun yang dia lakukan, dan ternyata di dalam sains itu ada sekecil apapun yang tidak bisa terbagi itu adalah atom. Tapi di dalam Islam sekecil kebaikan apapun, jadi antara ranah Tuhan dengan ranah logika itu adalah nasib. Nah, untuk teknik-teknik pembelajarannya ya tidak hanya angka-angka yang harus dilakukan ya, untuk mengejarkan target bagaimana siswa akhlaknya baik, kemudian juga terkait dengan nilainya 90 sampai 100, tapi bagaimana seorang guru bisa menghantarkan anaknya ahli sujud, mengenal kepada Allah, ialah sebenarnya itu yang memang dikatakan berhasil dalam segi pembelajaran. Pertanyaan berikutnya itu mohon dijelaskan manfaat dan kegunaan dari implementasi integrasi keilmuan sains dan Islam dalam pembelajaran di DIN. Pembelajarannya, manfaat dan kegunaan dari implementasi. Jadi ketika seorang guru atau dosen itu bisa dalam pembelajaran yang diintegrasikan ya, manfaat untuk mahasiswanya ya, itu sebenarnya membuka cara berpikir mahasiswa itu tidak hanya sebuah duniawi, dan ternyata ada ranah-ranah, kalau bahasa elitanya beranah-ranah lagi, sehingga nanti antara deskriptif kemudian juga dengan spiritual itu harus ada relevansinya. Jangan sampai antara deskripsi logika saja kemudian juga rohani spiritual tidak disentuh, itu nanti kurang relevan. Nah, kemudian kegunaannya di lembaga-lembaga kita atau calon seorang guru ya, itu ternyata di sekolah-sekolah maju yang saat ini ya, itu ternyata untuk nilai jualnya untuk pendidikannya itu ternyata lebih kepada ranah spiritual, seperti kebiasaan salat kemudian juga akhlak yang baik. Misalnya di dalamnya itu mengandung nilai-nilai pedoman, sehingga apa membentuk pribadi yang baik. Tapi kalau seandainya kita ranah logika terkait dengan makanan dan saat ini ya, untuk pendidikan itu lebih pada ranah integrasi sains dan Islam, lebih kepada Islam. Maksudnya harus ada sempurnanya gitu ya, bukan sekedar kita memahami ilmu formal aja, tapi kita juga rohanian Islam dulu. Karena apa nih, ketika ya harus balance ya, harus balance antara bahasa kitanya ranah akhirat dengan duniawi deskriptif penelitian, tapi kita juga harus bagaimana harus melibatkan Allah yang maha. Pertanyaan berikutnya itu bagaimana perhatian Bapak dalam implementasi integrasi keilmuan sains dan Islam dalam pembelajaran mata kuliah yang diambil? Kalau saya lebih kepada integrasi keilmuan antara sains dengan keislaman itu. Jadi teori-teori ataupun materi-materi yang sudah sesuai dengan silabus ya, itu harus disinggung, direlevasikan dengan
ayat-ayat Al-Quran atau hadis ataupun sejarah masa lalu yang dilakukan oleh para sahabat tabi'in-tabi'atnya. Jadi sehingga bisa ditarik kesimpulannya atau pembelajaran masa lalu ditarik untuk masa yang akan datang atau masa saat ini gitu. Jadi intinya perhatian kita sebagai dosen itu bagaimana itu materi-materi kuliah itu bisa direlasikan dengan keislaman. Karena apa? Islam itu pasti lengkap. Ya, dari politik, pemerintahan, kemudian juga pembelajaran, semua lengkap ada di Islam. Nah, kita harus sebagai seorang dosen itu harus bisa mengarahkan bahwa ini sebenarnya semua keilmuan itu sebenarnya sumbernya adalah Islam. Jangan sampai kita kembali antara ilmu umum yang ternyata jangan sampai ada bilang tidak ada relevansi dengan Islam. Mungkin anak kita dikasih dulu semuanya dari keislaman itu semuanya, sehingga nanti dalam mengajar mata kuliah apapun harus bisa merelevasikan teori-teori yang ada di mata kuliah dengan keislaman, sehingga apa nanti tujuan dari mata kuliah tersebut atau manfaat itu adalah tidak hanya menjadi orang yang bernilai, tetapi menjadikan dia mengenal dan Rasulnya. Ya nggak melupakan Islam. Sebenarnya dari mana pun semua cuma kita belum bisa menggali informasi-informasi yang ada dari Islam. Islam itu sangat lengkap, sangat sempurna, dan juga ya banyak tidak bisa ya, sumber keilmuan sebenarnya ada di Islam. Kedokteran apa Baik, kurang lebihnya baik, terima kasih. kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.